Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kelompok 8 bisa berkumpul di dalam Zoom kali ini untuk melaksanakan tugas WKG atau wawasan berkebinekaan global ya. Mudah-mudahan acara akan berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Ya, berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkanlah saya Lina Rizkiana sebagai moderator dan kita tergabung dalam kelompok 8 ya. Di sini kita akan membahas materi mengenai topik 3 yaitu izinkan Mbak Nita untuk share screen. Mbak Nita monggo. Oke. Materi pada siang hari ini topik 3 yaitu berdamai dengan diri sendiri. Iya teman-teman, menjadi diri sendiri itu merupakan suatu hal yang memang harus dimiliki oleh semua orang, tidak terkecuali kita masing-masing ya. Namun terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengetahui cara menjadi diri sendiri. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang cara menjadi diri sendiri. Next. Ya, ini adalah tim kita yang berisi 7 mahasiswa di kelompok 8 dan silakan untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf, Bu Lina itu masih unmute. Masih mute. Ya, ulangi lagi Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Hatsari. Mencintai diri sendiri adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Rizkiana. Banggalah dengan siapa Anda dan jangan malu dengan cara orang lain melihat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Meilia Fatmasari. Jalan yang terbaik untuk mencintai orang lain adalah dengan mencintai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nida Lusna. Mencintai dan menghargai diri adalah cara terbaik untuk menikmati hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurzeha. Cinta terbesar dari semuanya adalah mencintai diri sendiri. Halo, saya Nita Sulistiawati. Terus lakukan yang terbaik setiap hari, dan jika tidak ada yang bangga padamu, banggalah pada dirimu sendiri. Hai, saya Novia Ayu Indriana. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencapai kebahagiaan. Capaian pembelajaran kita itu yang pertama adalah memahami konsep tentang ragam identitas dan memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Sebelum mempelajarinya, apakah kamu sudah menyayangi dirimu sendiri? Dan bagaimana cara kamu untuk menyayangi dirimu sendiri? Oke, untuk mempelajarinya, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Boleh, Bu Novia?
Oke, terima kasih Mbak Lina Hapsari. Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lina Hapsari, ada baiknya kita menyimak dulu bersama-sama video tentang ragam identitas supaya kita semua lebih mengetahui identitas kita itu seperti apa atau kita masuk ke dalam identitas apa. Silakan Mbak Nida. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Nah, tadi kita semua sudah menyimak bersama nih tentang video ragam identitas. Semoga dengan video tadi kita sudah mulai tahu identitas kita itu masuk kemana, atau kita identitas diri kita sendiri itu bagaimana, siapa kita. Nah, ternyata identitas itu beragam, kita itu unik, kamu itu ya kamu hanya ada satu di dunia ini, jadi tidak perlu membanding-bandingkan ya. Semoga dengan video tadi kita mencari tahu nih. Tapi tadi juga di video kita juga sudah mendengarkan kalau ada yang terlalu berlebihan menyikapi suatu identitasnya, ada pula yang justru minder dengan identitasnya. Nah, baiknya dengan sikap-sikap itu, dengan identitas kita itu, kita harus bagaimana? Apakah kita harus berlebihan? Apakah kita harus minder? Atau ada sikap yang lebih baik untuk menyikapi setiap identitas diri kita sendiri dan orang lain? Nah, untuk tahu caranya agar bisa menjadi diri sendiri atau menyikapi sebuah identitas, kita simak video berikutnya. Video kedua, silahkan Mbak Nida. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik,
Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Nah, menarik sekali ya videonya. Ditegaskan kembali di video tersebut kalau setiap orang itu unik dengan identitasnya masing-masing, dengan karakter dan kepribadiannya masing-masing. Tidak perlu namanya menyembunyikan atau memalsukan identitas kita, karena yang ada akan berdampak buruk. Nah, kita sekarang lanjut ke aktivitas berikutnya ya. Silakan. Nah, aktivitas ketiga ini sekarang kita coba ingat-ingat kembali. Setiap hari, mungkin sehari itu bisa berkali-kali kita bercermin. Setelah habis mandi kita bercermin. Selesai melakukan aktivitas mungkin kita bercermin. Entah itu untuk berdandan atau hanya sekedar menyisir rambut. Tetapi semakin kita lama bercermin, semakin kita sering bercermin, kita itu yang ada semakin menemukan keburukan atau kejelekan kita. Bercermin pagi hari, kok rambutnya berantakan. Ulang aktivitas, bercermin lagi, kok ada komedonya. Bercermin lagi sore harinya, kok tumbuh jerawat. Nah, yang kita pikirkan ketika kita bercermin, kita akan selalu semakin menemukan keburukan-keburukan kita. Tapi pernah tidak ketika kita bercermin, kita itu bangga dan menemukan kelebihan kita. Nah, teman-teman, semuanya nih, sekarang alangkah baiknya coba kita menonton gambar diri kita di kamera yuk. Ada waktu untuk memperhatikan. Bercermin lagi, apakah ada nih kelebihan yang ada pada diri kita. Oke, kita beri waktu untuk menampilkan atau memperhatikan nih diri kita. Silakan. Mungkin ada yang sudah memegang cermin atau mungkin menyaksikan fotonya yang waktu selfie. Wah, ternyata ketika saya bercermin ada lesung pipitnya nih, jadi identitas. Kemudian,
wah saya bangga sama diri saya sendiri, sampai saat ini pencapaian atas diri saya sendiri saya bangga. Keriput-keriput yang ada mungkin oleh ibu-ibu rasakan, dulu saya waktu masih muda nggak punya keriput, ternyata setelah bercermin ada keburukan. Yang pertama mungkin, kenapa sih makin kesini makin keriput, tapi ternyata keriput itu ada kelebihannya, karena sudah menandakan pencapaian dari mungkin kita sudah banyak hal yang dilakukan, hal-hal positif. Nah, kita bercermin lagi. Oke, jangan lupa untuk bercermin, menyampaikan kelebihan diri kita sendiri. Mungkin ada 1, 2, 3 teman yang akan menyampaikan, dipersilahkan tentang apa yang sudah kalian temukan, kelebihan apa yang sudah kalian temukan ketika kalian bercermin atau melihat gambar diri sendiri. Mungkin Mbak Melia. Oke, Bu. Silakan Mbak Melia atau Mbak Nisa. Oh. Kelebihan Ya mungkin Mbak Melia, Mbak Nita, Mbak Nisa atau yang lainnya setelah teman-teman menyaksikan video tadi, kemudian bercermin kepada melihat gambaran diri sendiri atau melihat foto kita lah ketika kita selfie, kemudian kita menemukan kelebihan dalam diri. Jangan hanya melihat kekurangannya saja. Mungkin kita setelah bercermin kita menemukan kelebihan, bisa tolong disampaikan. Silahkan, siapa? Monggo. Boleh saya nih, Mbak Novia ya? Oke, Mbak Nisa, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tuh sebenarnya setiap hari itu ada ya, kadang-kadang menemukan kekurangan diri sendiri gitu. Tapi bukan kekurangan fisik ya, karena kalau fisik saya sangat mencintai fisik saya sendiri gitu. Tapi terkadang ada kekurangan-kekurangan seperti saya kemarin melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan ketika bercermin, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, ketidakbaikan yang saya kemarin lakukan, jangan sampai saya lakukan lagi di hari ini. Jadi saya selalu menemukan bagaimana sih cara saya menjadi lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Nisa. Mungkin yang lainnya. Mungkin dari saya, Mbak. Oke, Mbak Nisa. Kalau saya sih lebih dulu ya, belum bisa menerima keadaan fisik saya karena saya dulu termasuk orang yang gemuk. Berat badan saya itu dulu pernah mencapai 70 kilo. Nah, mungkin karena ada semacam bulian dari orang-orang dekat, ada dari teman-teman, itu menjadi tingkat frustasi saya. Saya jadi diet, apapun segala macam diet saya lakukan dan alhamdulillah bisa mencapai berat badan yang sekarang, itu Mbak. Dan di sini saya masih dalam proses benar-benar menerima diri saya sendiri. Itu. Karena pernah juga Mbak ke psikolog ya Mbak, karena mungkin dari bulian-bulian yang tadinya menurut beberapa orang itu candaan, tapi kan belum bisa kan, bagi saya, mungkin bagi mereka candaan, belum tentu bagi diri saya sendiri itu adalah sebuah candaan. Nah, jadi untuk teman-teman sekedar mengingatkan, hati-hatilah dalam bercanda, karena mungkin bagi kita bercanda, tapi bagi orang lain itu adalah suatu masalah yang besar, terutama pada masalah fisik. Itu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nita. Jadi kita teringat tadi video yang sebelumnya ya, bahwa standar itu diciptakan. Nah, ditambah kalau tadi ada dari sinetron, dari media, dari bulian, dari candaan, itu juga bisa menciptakan suatu standar. Jadi terima kasih Mbak Nita mengingatkan kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam bercanda, menjaga lisan ya, karena siapa tahu itu jadi standar yang justru membuat orang lain itu malah jadi down gitu ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau menyampaikan lagi? Silahkan. Satu lagi mungkin ya. Mbak Lina. Mau satu atau dua lagi nih teman-teman? Dua aja Mbak. Oke, mungkin dua lagi ya. Waktunya? Bisa aja Mbak.
Kebetulan setelah saya melihat video tadi yang telah dibahas sama Mbak Novia, saya itu di sini apa ya merasa dulu itu kan kalau misalnya sekolah saya itu kan orangnya kecil ya, keluarga saya itu kecil-kecil. Jadi saya itu suka dibully juga. Kok kecil sih, pendek sih gitu. Tapi dengan sebenarnya waktu SMP, SMA itu juga frustasi sih. Ih, kenapa tau tuh buku kok kecil? Tapi memang dari apa ya, ibu kecil, terutama ibu sih. Kalau yang lain itu sebenarnya enggak, tapi kan keturunan dari ibu kecil. Itu satu kelas itu pada waktu kelas satu pelaksanaan MOS itu ya, itu benar-benar dibully dan rasanya itu malu sekali, Mbak. Gimana ya, kayak putus asa, ya Allah tubuh kok seperti ini ya, saya kok diberi tubuh seperti ini ya. Tetapi semakin ke sini, semakin saya berpikirnya mungkin tambah tua, saya harus bisa membuktikan, dengan bulian itu saya harus bisa menjadi apa ya, harus bisa lebih sukses dari orang-orang yang mengatakan itu. Jadi harus punya motivasi tersendiri gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Melia. Dengan adanya bulian, akhirnya Mbak Melia itu termotivasi bagaimana bisa menerima diri sendiri. Ya tidak, dengan kecil bukan berarti terus minder, tapi dijadikan refleksi diri supaya bisa menerima diri sendiri dan dijadikan dorongan supaya bisa membuktikan yang terbaik versinya Mbak Melia. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Mungkin ada Mbak Nida, ada Mbak Lina, Rizkyana, Mbak Lina Hapsari, monggo silahkan. Cukup mungkin Mbak. Biasanya nih, oh cukup aja. Gimana? Cukup aja. Oh cukup, oke, oke, Langsung cukup lanjut aja ya. Oke, kita sekarang lanjut ke aktivitas berikutnya ya, ke kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada quotes nih dari Fred Rogers bahwa Anda tidak bisa benar-benar mencintai orang lain kecuali Anda benar-benar mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, ada baiknya kita mencintai diri sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain. Itu quote dari Fred Rogers. Next, Mbak Nida. Kita lanjut ke refleksi. Nah, apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Kalau tadi Mbak Melia mencontohkan ketika waktu SMP itu kita, Mbak Melia itu pernah dapat bulian dan akhirnya berdamai dengan kekurangan yang ada sehingga menjadi dorongan. Apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri? Bisa kita jawab masing-masing ya dalam hati. Kemudian bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Nah, bagaimana sih cara berdamai dengan diri sendiri? Next. Nah, dengan diri sendiri adalah dengan ya ada self love atau cara mencintai diri sendiri. Monggo pada yang bertugas silahkan. Oke Mbak, siap. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang 5 cara mencintai diri sendiri. Istilah self-love begitu populer dan banyak diperbincangkan masyarakat di kehidupan modern seperti ini ya. Nah, di sini seringkali kita dibuat sibuk untuk mencintai orang-orang terdekat kita dan melupakan bahwa kita sendiri juga butuh cinta. Bukan dari orang lain, tetapi cinta dari dan untuk diri kita sendiri. Mulai hari ini, mencintai diri sendiri, berhenti memandang buruk diri sendiri, dan coba memprioritaskan diri sendiri. Nah, berikut beberapa langkah yang bisa kamu terapkan untuk memulai mencintai diri sendiri. Yang pertama, mengenali dan menerima diri sendiri, yaitu mulai mencintai diri sendiri dengan memaafkan masa lalu yang sudah terjadi. Dan tidak sedikit orang yang kesulitan untuk maju hanya karena pengalaman masa lalu yang pernah dialami. Ini seperti pengalaman teman-teman tadi ya. Untuk yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
yaitu kurangi bermain media sosial yang membuat kamu minder atau insecure, terima bahwa setiap orang lain itu unik dan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini, gunakan internet dengan bijak atau sebatas memotivasi diri sendiri. Kalau ini seperti saya ya, ketika saya mau tidur itu biasanya suka scroll IG nanti yang membuat diri saya suka membandingkan dengan orang lain. Untuk yang ketiga, memprioritaskan diri sendiri. Di sini, dengan memprioritaskan diri sendiri bukan pendapat orang tua, teman, atau tetangga, dan jangan terlalu khawatir tentang pendapat orang lain yang menghalangimu melakukan dan memutuskan sesuatu hal dan ikuti kata hati kamu jika benar kamu inginkan maka lakukanlah. Untuk yang keempat, menjaga kesehatan tubuh. Mencintai diri sendiri tidak terbatas pada kebutuhan psikologis semata, tetapi juga kebutuhan fisik atau tubuh. Cara mencintai diri sendiri adalah dengan memperhatikan kesehatan tubuh dan menjaga pola hidup yang sehat, seperti rajin berolahraga, minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, dan ada beberapa cara yang lain lagi. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu melakukan ritual. Di sini, mencintai diri sendiri ada ritualnya loh. Nah, sepertinya tidak harus hal-hal yang besar, tetapi aktivitas kecil seperti merawat tubuh dengan skincare, membaca buku, atau menonton film. Manfaat melakukan ritual ini antara lain bisa membuat kepuasan hidup, menerima situasi hidup diri sendiri, dan bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan kita sendiri. Nah, itulah beberapa cara memulai atau mencintai diri sendiri dari hal-hal yang kecil. Berikut dan beserta manfaatnya. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah selesai membacakan atau mempresentasikan materi untuk siang hari ini ya. Intinya bahwa kita harus bisa selalu berdamai terhadap diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya adalah mencintai semua kekurangan yang ada di dalam diri kita. Mau gendut, mau kurus, mau tinggi, pendek, atau mau seburuk apapun kita itu harus selalu ingat, kita itu ciptaan Allah semua ya, kita itu ciptaan Tuhan. Semua itu jangan melihat dari fisik, kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri. Yang terpenting adalah kecantikan dari dalam hati kita. Sejelek apapun fisik kita, kalau kita orangnya cantik dari hati, insya Allah banyak orang yang akan menyukai kita, banyak orang yang akan terpesona dengan kita, karena nomor satu adalah kecantikan dalam diri kita sendiri. Saya juga termasuk salah satu orang seperti Mbak Nita ya, tadi ceritanya adalah sama, dibulilah, gendutlah, inilah sama. Tapi kita harus bangkit, kita harus bisa menunjukkan seperti Bu Melia bahwa kita bisa lebih sukses dari orang yang membuli kita. Ya, nomor satu, cintai diri kita sendiri, jangan peduli apa kata orang lain. Bahagiakan diri kita sendiri sebelum kita membahagiakan orang lain. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah dengan materi yang sudah kita bahas tadi, kita semakin bisa mencintai diri kita sendiri. Kita lebih bisa berdamai dengan diri kita sendiri, apapun kondisi kita, apapun yang kita miliki, karena itu merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu teman-teman. Mungkin kesimpulannya. Yes. Apakah mau ditutup sekarang atau bagaimana waktunya? Waktunya tinggal 8 menit. Kita tinggal 8 menit. Doa ya? Oke. Baik, sebelum menutup kegiatan Zoom siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan semangat sampai akhir UP nanti ya teman-teman. Baik, sebelum kita amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup kegiatan siang hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Dan acara Zoom kelompok 8 pada siang hari ini kita tutup. Oke teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.